Halo semuanya, halo Permata. Selamat datang di Permata Podcast. Perkenalkan, aku Boy Tarigan sebagai host dan di depan aku udah ada Kak Cindy Natalia Beru Tarigan. Gimana kabarnya Kak Cindy? Baik. Sedang sibuk apa Kak akhir-akhir ini? Sibuk kerja aja sih. Kakak kerja di mana ya? Jauh lah, di Batu Jajar. Seberapa jauh? Kakak rumahnya di? Di Caringin. Oh, di Caringin. Tahu Oke. di mana? Tahu, di Kopo lah kan. Selama pandemi ini kegiatan kakak apa aja? Cuman kerja sih, nggak ngapa-ngapain lagi. Oh jadi kerja terus Kerja. selain kerja di Sabtu Minggu? Sabtu Minggu kalau tugas pelayanan ya ke gereja, kalau nggak kemana-mana sih. Pelayanan sebagai apa kak biasanya? Baru gabung tim musik sih, jadi multimedia gitu. Oh jadi kakak multimedia, di musik. Itu berarti di hari Minggu kan? Kalau di kegiatan Permata kak, apa aja kegiatannya? Yang apa? Ya mungkin kegiatan kakak selama ini akhir-akhir ini gitu di Permata. Sibuk apa? Atau ngikutin apa gitu? PA gabungan paling itu aja. Oke, PA gabungan ya. Kak Cindy kan ini ya pengurus Permata juga kan ya. Iya. Gimana sih kak cara kakak mau manage kerjaan sama kegiatan-kegiatan kepengurusan gitu di Permata? Gak ada cara yang gimana banget sih, cuman menyesuaikan aja. Paling kan kalau kerja cuman Senin sampai Jumat, jadi Ya. Sabtu Minggunya bisa lah, kalau misalnya kadang harus nemenin latihan kayak gitu, kadang masih bisa, kadang sama aku. Terus paling untuk kegiatan-kegiatan lainnya kayak rapat-rapat internal kami aja itu paling bisa lah pulang kerja kayak jam 8 gitu via Zoom gitu aja sih, nggak ada yang gimana banget. Iya, kayak gitu. Oke, jadi masih bisa dikontrol ya karena mungkin beda ya waktunya. Jadi kakak udah bagi waktu untuk kerja, terus ini waktu untuk Permata gitu. Bukan aku yang bagi sih, tapi secara nggak langsung kayak gitu, karena kan emang Sabtu Minggu libur dan nggak ada kegiatan kantor sama sekali gitu, makanya ya gitu. Oke, jadi di Sabtu Minggu kakak bisa ini dong, full time gitu di Permata ya? Harusnya sih bisa, harusnya bisa. Oke. Sebelumnya kan di Perkes yang pertama, yang dengan Bang Evan ya, kan Iya. katanya Bang Evan tuh sempat ada kesibukan lah, dia ke luar kota jadi nggak di Bandung. Itu gimana kak? Apakah ada kendala kah mungkin dengan tidak adanya Bang Evan di Bandung? Ada sih, ada, karena kan kami sekarang yang di Bandung cuman berempat. Terus kayak ya ini kedengaran kayak alasan atau enggak sih, ya nggak tahu ya. Kayak aku sama Karibka kan kami nggak ada kendaraan pribadi, jadi terbatas untuk gerak gitu. Paling cuman ada Sandri, terus kalau ada Bang Evan, jadi kalau ada apa-apa tuh bisa sama Bang Evan gitu. Bang Evan yang ke gereja. Kalau nggak ada ya gitu, paling aku kalau bisa aku usahain, sama juga dengan Karibka, paling Sandri doang gitu jadinya terkesannya sendirian kayak gitu. Tapi sebenarnya Bang Evan tetap bantu sih, meskipun cuman ya via chat gitu, kayak bantu follow up kayak gitu aja sih paling. Kalau ada bedanya ada sih, mending dia di sini. Kalau di kepengurusan gimana kak sekarang? Kepengurusan maksudnya gimana nih kondisinya sekarang di kepengurusan gitu kak? Kan Bang Evan cuman itu ya bisa bantu daring kan, bisa dibilang. Jadinya apakah pernah ada sempat konflik gitu mungkin, atau Ada ada sih, suatu kejadian gitu apa?
Konflik pasti ada ya, cuman kayak gimana ya, kalau yang pernah Bang Evan bilang ke aku sih kayak nggak usah lah gitu mikirin aku bidangku ini jadi aku harus kerjain ini doang yang lain enggak gitu. Kalau ada yang bisa kita bantu kerjain ya kerjain aja gitu, meskipun bisa dibilang sekarang ya gitu yang aktifnya ya cuman itu lagi gitu. Bahkan aku pun kadang hilang gitu, kayak udah capek banget gitu pulang kerja jam 8 terus masih harus ini lagi. Aku pun kadang nggak ngerespon grup kayak gitu. Terus misalnya Bang Evan chat aku hari Senin, bisa aku jawab hari Sabtu kayak gitu sih. Cuman ya gitu, kalau aku masih tahu gitu kalau aku tuh harus balik lagi ke sini, ada yang harus aku kerjain, ada yang harus aku selesaikan gitu. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang teman-teman pengurus sekarang yang jauh, mereka ada keterbatasan sinyal, keterbatasan waktu, keterbatasan kuota yang kayak gitu-gitu sih. Jadi sekarang lebih kayak ya udah sama-sama ngerti aja gitu. Kalaupun misalnya kayak rapat gitu, misalnya awal yang join saya 7, terus lama-lama tuh kayak kemarin lah gitu, ujung-ujungnya tinggal berempat lagi gitu. Tinggal aku, berempat Bang gitu. Evan, Sandri sama Karipka gitu kan. Ya gitu lagi, terus kayak Bang Evan lah kita lagi gitu. Ya udah gitu, bukan berarti kami memojokkan teman-teman yang lain, enggak, karena kami balik lagi kami udah ngerti gitu mereka di sana ada keterbatasan yang tadi udah disebutin di awal gitu. Iya. Kayak gitu, Bang Evannya sendiri koordinasinya gimana itu? Misalnya kan kayak kakak bilang cuman 4 orang nih yang available buat rapat gitu. Bang Evan mungkin bisa dibilang kekurangan tenaga lah ya untuk di sini gitu. Kan sepenglihatan aku sih, kita itu Permata lumayan sibuk sih kuliah gitu. Kita ada kegiatan PA, kita ada bikin perkes, kita ada bikin kegiatan yang lain gitu. Nah semuanya kan butuh persiapan. Terus dengan cuman ada beberapa orang itu, menurut kakak aman nggak sih gitu selama ini sebenarnya? Selama ini dibilang aman sih nggak tahu ya aman apa enggak, tapi masih jalan gitu. Dan itu kan dibantu sama teman-teman di luar pengurus kayak Kam misalnya gitu. Kam kan pasti selalu ada kalau gabungan. Oke. Terus kayak teman-teman yang lain, teman-teman Permata yang lain kan banyak. Dan bukan berarti karena yang lain nggak di Bandung mereka nggak bantu. Contohnya kayak Elkris, kayak Agnes, itu mereka masih bantu follow up untuk ya kayak cari pemusik yang kayak gitu-gitu. Mereka sebenarnya masih, cuman karena nggak kelihatan gitu, dan jadi orang mikirnya mereka nggak ada gitu, sebenarnya mereka ada kok gitu. Berarti yang ku tangkap sebenarnya gini sih, kan sosok ketua ini sedang bisa dibilang nggak ada kan di Banpus gitu, seorang ketua Permata. Masih ada sekarang, dia masih di Bandung sih, ntar lagi udah nggak ada. Nah mungkin ntar lagi udah nggak ada ya, udah pergi ya, mungkin ke Kalimantan untuk mana gitu. Iya terserah dia. Terus sebenarnya supaya apa ya, kan kita lihat ada Permata yang baru nih, adik-adik kita, untuk bisa menarik mereka gitu butuh sesosok ini sih, penggerak gitu. Bisa dibilang sih penggeraknya itu ya ketua gitu, siapa lagi kan yang paling punya hati yang besar. Kalau misalnya nggak ada Bang Evan gitu, bukannya butuh ya kak, pasti ketua nanti di situ untuk menggantikan Bang Evan. Siapa sih menurut kakak yang cocok gitu? Untuk ganti enggak sih, kayaknya enggak, karena dia Kayaknya juga harus sih maksudnya. Kam Enggak kan ada yang 4 orang itu kan di pengurus. Bisa sama-sama ganti. sih, kita nggak ada yang kayak ketika Bang Evan nggak ada langsung diganti sama ini, enggak gitu, kita tetap jalan sama-sama gitu. Kalau untuk ngerangkul teman-teman yang baru pada ngawan sih, Bang Evan kan ada di grup mereka tuh yang pada baru ngawan, jadi dia tetap ngegerakin di grup. Dan cara kita untuk itu kayak misalnya 2 kali PA gabungan kemarin kan, itu tuh pelayannya kan maksudnya petugasnya
banyak dari yang baru ngawan juga. Nah itu Iya, tuh kayak ya gitu, jadi lewat situlah contohnya kita mulai ngerangkul mereka. Terus ya gitu dibantu sama Sandri sama Karipka kayak gitu-gitu. Elkris juga ikut ngechat kayak gitu. Terus saling backup lah ya. terus pas waktu udah di sini, pas udah di gereja sama Sandri gitu, pas yang ngechatnya misalnya Karipka atau Elkris gitu. Oke, kalau gitu sebelumnya ada Bang Evan nih. Terus dengan terpaksa kan Bang Evan harus ngerjain tugasnya. Dia nggak ada di sini. Ada bedanya nggak sih Kak ketika ada Bang Evan di sini atau dengan nggak ada Bang Evan di sini? Ada sih, pasti ada ya. Ya contohnya itu tadi, kalau misalnya kayak ada apa gitu yang misalnya tiba-tiba harus ke gereja atau tiba-tiba harus apa gitu. Kalau ada Bang Evan kan dia bisa langsung gerak, terus maksudnya dia deket juga jaraknya ke sini. Iya, iya. Kalau nggak ada ya gitu susah sih. Emang kalau nggak ada dia teh. Iya gitu, makanya harusnya dia tuh jangan pergi-pergi. Tapi udah gimana lagi ya? Ada sih kalau dibilang ada bedanya ada. Oke. Bang Evan nggak nunjuk satu orang itu untuk melimpahkan beberapa hal yang dia tidak sanggupin gitu misalnya. Kalau nunjuk sih enggak, dia nanya sih paling. Nanya Ada apa yang gitu. bisa enggak gitu. Jadi Bang Evan koordinasinya tuh paling nanya gitu ya dari chat, paling enggak. ditelepon beberapa gitu permata. Enggak yang nembak langsung. Kami ini ya, meskipun kadang ada kayak gitu. Oke. Ini kita hari ini bahas dia doang. Banyak sih yang mau dibahas sebenarnya. Gini sih, dilihat dari kondisi yang sekarang itu di pengurus itu kan yang Permata Bandung itu cuma sedikit sih. Kakak lah salah satu Permata yang asli Bandung bisa aku bilang. Beberapa itu Permata yang merantau ke Bandung gitu. Jadi dia aslinya mungkin dari Karo lah. Gimana sih Kak perasaan Kakak sebagai Permata yang asli Bandung gitu? Memiliki teman satu kepengurusan dengan yang merantau. Gimana perasaannya? Enggak gimana-gimana, deh sama aja gitu. Mau dia asli Bandung atau enggak juga. Iya, sama aja sih, nggak ada bedanya. Karena aku juga dulu di KKR nggak begitu apa banyak temenan sama ke siapa gitu, enggak. Makanya nggak gimana banget gitu, sama aja. Oh, tapi rame kan sebenarnya ya kan Kak, Permata yang asli Bandung gitu. Dibilang rame, banyak sih harusnya orangnya. Aku juga nggak tahu sih pada kemana. Nggak tahu ya, maksudnya kayak aku pun kadang bingung sih gitu, mereka kemana sih gitu kan. Dibilang kadang tuh alasannya ya karena mereka asli Bandung, mereka punya teman-teman di sini gitu, punya teman sekolah, punya teman lingkungannya gitu. Terus aku emang nggak punya gitu. Aku juga punya kok teman-teman sekolah, aku punya teman kuliah yang sama-sama sama aku dari kecil gitu sampai sekarang. Mungkin ya itu sih, kami pengurus kurang nunjukin kalau di sini juga rame loh, di sini juga tempat kalian gitu. Mungkin itu kurang, kami sampai sekarang masih belum bisa ngerangkul teman-teman asli Bandung gitu kan. Karena kayak sekali ngawan misalnya kayak 20, 30, terus yang aktif Permata cuma 3, ya itu masih PR banget sih buat kami sebenarnya sampai sekarang. Kayaknya gimana ya? Kayaknya mungkin segan gitu sih mungkin ya Kak. Iya. Mungkin karena mereka udah mereka kan pasti awalnya teman-temannya sesama orang Bandung kan. Terus yang merantau datang, ya pasti belum kenal, harus ada suatu momen kan untuk biar mereka bisa kenal gitu. Kayaknya memang harus gimana ya? Memang harus ada momen untuk beradaptasi gitu sih. Iya. Aku juga Kalau gitu Kakak sih. dulu gimana sih? Bisa deket gitu ke yang merantau gitu? Gimana ya? Caranya gimana? Aku juga nggak tahu. Dulu sih
aku dulu tuh kan ngawan kayaknya kelas 10 apa kelas 11 gitu. Ah, Terus itu tuh langsung ditarik ke panitiaan waktu itu. panitia apa dulu? Panitia jam 3 waktu itu. Oh iya, iya. Jam 3 dan itu kan jadi mau nggak mau kan langsung gabung. Segan sih sebenarnya, kayak aku gitu masih anak SMA, terus sama kakak-kakak abang-abang yang udah pada kuliah, yang udah pada kerja gitu. Jadi meskipun di situ kita kadang cuman kayak ngedengerin iya terus disuruh apa dikerjain gitu, tapi merekanya juga ngajak ngobrol kok gitu, ngerangkul kok. Terus itu sih kayaknya mungkin kalau aku waktu itu nolak kepanitiaan jam 3 belum tentu aku sampai sekarang masih di Permata gitu. Oh, Kayaknya sih harusnya mungkin ada juga teman-teman asli Bandung yang ditanya tapi mereka mungkin nolak waktu itu, makanya sampai sekarang mereka nggak ada. Terus kayak aku sebenarnya ya di awal tuh kayak cukup terbeban dengan bapak kan dulu seksi Permata beberapa periode, terus kayak ntar kalau bapaknya seksi Permata anaknya nggak di Permata anaknya apa gimana gitu kan nanti orang mikirnya. Jadi ya bisa dibilang mungkin awalnya paksaan, tapi kesini ya enjoy kok gitu. Meskipun waktu itu sempet sih ngerasa kayak udah terlalu banyak nih teman-teman yang ngerantau, kitanya bener aku ngerasain sih mungkin itu yang gitu ya. dirasain sama teman-teman asli Bandung gitu. Jadi mereka kayak merasa tempatnya di apa namanya diakuisisi gitu, diambil alih sama orang lain itu sih. Terus ya terus mereka kan oh ya udah gitu, kalau misalnya kalian mau ambil gereja ini ya ambil aja, aku masih punya kok teman-teman yang lain, mungkin mereka mungkin mikirnya sih, ya, kayak mungkin, gitu mungkin. jadi mereka juga makanya jadinya keluar gitu kan, tapi harusnya sih enggak ya. Mungkin juga enggak sih sebenarnya. Mungkin ya itu sih segan itu sih kayaknya. Kayak kakak juga tadi kan kakak bilang segan. Iya Terus untungnya ada yang ngajakin. iya susah sih aku juga yang bisa dibilang susah untuk kenalan sama orang tuh, aku susah sebenarnya. Aku kan sebelum ke Runggun tuh waktu itu pengurus sektor kan, terus aku tuh baru ngobrol sama pengurus sektor yang lain tuh saat regenerasi. Aku baru ngobrol sama Sandri Baru sama ngomong di Yopi situ, itu tuh baru di situ gitu. Bayangin kami 2 tahun sama-sama kepengurusan sektor meskipun beda sektor, Hah. tapi aku baru ngobrol sama mereka di situ gitu. Oh, Banyak juga kayaknya teman-teman Bandung yang susah kayak aku gitu untuk beradaptasi, makanya mereka, kalau aku puji Tuhan aku tetap milih buat terus di sini gitu sampai aku bisa ngobrol sama yang lain. Mungkin mereka nggak merasa nggak nyaman, jadi mereka keluar gitu, berpilih lingkungan yang di luar. oh gitu. Oke. Tadi kakak sempat pengurus sektor gitu ya? Terus sekarang jadi pengurus Runggun. Iya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi pengurus Runggun. Gimana sih kak perasaannya? Bedanya mungkin lah di ngurusin sektor sama ngurusin Runggun gitu. Oh. Bedanya ketika aku di sektor, aku tuh pasti bilang Runggun nih kemana sih, kok nggak lihat apa kita susah gitu, kita banyak kendala kayak gini-gini, mereka kemana sih nggak ngebantu. Terus sekarang ketika aku di Runggun aku tuh paham gitu kenapa dulu Runggun tuh nggak bisa dibilang nggak ngebantuin aku waktu aku di sektor gitu, karena memang nggak bisa dijelasin gitu. Emang gimana ya, Gimana tuh? kita pasti selalu nganggep orang lain nggak ada buat kita gitu, padahal mereka pun sebenarnya ada gitu, tapi kita aja yang terlalu kayak kalau dia nggak kerjain itu di depanku, aku nganggap dia nggak kerja gitu. Sebenarnya mereka bantuin kok Itu gitu, tapi sudut kita pandang nggak dari diri sendiri gitu ya. iya. Jadi waktu kita di sektor tuh kita merasa, bukan kita, aku merasa aku kayak kerja sendiri nggak dibantuin. Kata Runggun kalau perlu apa-apa bilang aja ke Runggun pasti dibantuin. Iya. Kok ini minta bantuan malah nggak dibantuin gitu. Terus ketika sekarang aku udah di Runggun, oh ternyata gini gitu. Makanya terus apa ya,
lebih dibilang terbeban sih, terbeban di Runggun gitu, karena kayak yang dibilang gimana ya, kadang tuh kalau misalnya ya aku juga kadang suka males gitu kayak misalnya ada kegiatan Permata kayak Sin nggak ikut ini gitu, misalnya mama tanya, terus atau enggak misalnya mama tanya, Sin kalian di Permata ada ini ya, terus aku bilang aku nggak tahu gitu, gimana nih kayak gitu pengurus gitu kan, Iyalah. kata mama. Ya, Masa pengurus nggak tahu kan? gitu sih, jadi ya lebih berat gitu bebannya bisa dibilang. Terus kan kalau kita di sektor ya kita berhubungannya sama teman-teman di sektor aja kan gitu, maksudnya anggota sektornya, sedangkan kalau kita sekarang di Runggun misalnya ada beberapa kali kita harus diskusi sama Serayan gitu, sama BPMR. Iya, Terus iya. kan kita kalau ngobrol sama orang tua kan harus ditata dengan baik biar mereka paham gitu apa yang kita sampaikan. Jaga sopan santun Iya, juga tapi gitu. mereka juga nggak sakit hati gitu. Itu sih lebih PR-nya ke situ gitu. Bagus sih, maksudnya kakakku lihat dari sektor udah ngejalanin, udah ngerasain kan mungkin manis pahitnya. Terus masuk ke Runggun, oh ternyata begitu di Runggun gitu. Kakak juga udah ngerasain manis pahitnya gitu. Terus dengan kondisi Permatanya saat ini gitu ya, ada beberapa hal mungkin yang gimana ya, mungkin butuh sih gitu di Permata ini suatu apa dibilang terobosan baru lah gitu untuk gimana ya, biar karena bukan cuman kakak doang gitu yang ngerasain kan pasti. Dari aku sendiri juga ya ada ngerasain dikit-dikit gitulah gimana tentang kepengurusan di Permata gitu. Terus mungkin menurut kakak gimana sih ke depannya gitu Apanya? supaya apa ya supaya Permata ini jangan dilihat cuman apa ya dicapainya doang gitu. Sebenarnya di Permata ini kan kita pasti dapat manfaat dong tentunya. Mungkin di kakak sendiri apa tuh manfaatnya yang kakak dapat? Di aku lebih kalau aku di Permata sih yang aku dapetin belajar buat nggak mikirin diri sendiri sih, karena kalau misalnya kita organisasi di luar tuh ya udah gitu, kalau misalnya kita nggak suka ya keluar gitu. Terus kok misalnya kita apa gitu kita bisa marah gitu, sedangkan kalau di sini kan di sini juga organisasi tapi ada Tuhannya gitu, jadi misalnya kalau mau keluar juga waktu itu tuh aku ngeiyain tuh bukan ngeiyain ke siapa-siapa gitu, aku udah bilang iya Tuhan aku bersedia gitu. Oh, Terus jadi kalau ketika misalnya ngapain sih gitu kayak gini-gini doang, terus misalnya cuman kerja sendiri gitu, yang lain nggak jadi pengurus, yang lain nggak jadi Permata masih hidup kok, ngapain aku masih di sini gitu, misalnya kadang kayak gitu. Terus keinget gitu, enggak Cindy gitu janjinya tuh ke Tuhan kemarin bukan ke siapa. Jadi balik di apa sih, belajar kontrol diri gitu buat ngebuang pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi iya itu sih kalau aku lebih ke situ, terus biar lebih sabar gitu. Iya kayak gitu. Soalnya kan ya gitu, balik lagi kayak misalnya mamaku bilang kalau pengurusnya aja gini mau Permatanya mau jadi apa gitu. Terus aku kayak emang aku yang mau jadi pengurus gitu, aku bilang gitu. Terus kalau dipikir lagi iya aku waktu itu bilang bersedia gitu, berarti iya. ya aku gitu yang pilih untuk jadi ini, ya udah gitu jalanin, selesaikan gitu. Bahkan kadang tuh aku lupa gitu, aku nggak tahu, aku nggak ngerti pelayanan itu apa selama ini tuh, dari sektor sampai bahkan sekarang gitu. Kadang-kadang aku masih jadi pengurus tuh aku ngejalanin ini karena suatu kewajiban gitu, suatu tanggung jawab. Aku nggak ngelakuin ini lagi untuk Tuhan gitu, karena itu tadi aku misalnya ngedengerin omongan orang gitu, pengurusnya aja gini mau gimana, jadi ya udahlah biar dia diem ya udah aku kerjain gitu. Jadi motivasinya udah salah gitu. Motivasinya jadi untuk bikin orang lain diem gitu, buat memuaskan orang lain, bukan untuk pelayanan lagi. Harusnya sih jangan kayak gitu ya boy.
Oke, oke. Perlu sih itu direnungin gitu untuk setiap semua permata sih kan. Semua permata kan terlibat sih sebenarnya. Bukan cuma pengurus doang gitu. Iya. Terus dengan itu harapan kakak untuk permata kedepannya gimana kak? Harapan apa? Harapan ya, ini spoiler dikit lah ya, kita nanti udah ada kemungkinan PA gabungan onsite lagi. Terus jadi buat teman-teman yang kemarin bilang kalau via online tuh hambar, nggak ada rasanya gitu. Oh iya, oh dia yang bilang gitu. Kayak ya udah aja kayak nonton gitu. Ya iya, YouTube-nya dinyalain gitu, YouTube Permata, tapi kan akunya nggak tahu ngapain, kan kalian nggak tahu kan aku ngapain misalnya kayak gitu. Sekarang kita udah boleh ke gereja gitu, meskipun memang masih dibatasin, tapi ini bakalan terus dievaluasi sampai mungkin nanti bisa bertambah terus jemaat yang bisa hadir gitu. Banyak kan sebenarnya program Permata tuh, cuman kayak misalnya dari tadi aku cuman ngomongin PA doang karena memang baru itu yang bisa kita jalanin gitu kan. Kayak dulu misalnya kita ada retreat, ada pengalo-ngalo, ada ini gitu. Sekarang tuh kan masih nggak bisa, yang bisa dilakuin tuh bukan cuman sih ya, sampai saat ini PA sektor sama PA gabungan kan. Jadi kami pengurus tuh lagi maksimalin apa yang bisa kami kerjain gitu. Ini Jadi juga salah satunya sih, Perkes. iya, itu. Jadi misalnya tadi program ada berapa banyak gitu, tapi kok ini cuman PA aja, PA terus gitu, kayak ya kami mikirnya daripada banyak gitu, kita bilang program kita ada dari A, B, C sampai Z gitu, tapi misalnya yang jalan cuman 1, cuman 2, apa bedanya dengan kami kami saat ini hanya fokus di beberapa program yang memang bisa kami kerjakan gitu. Jadi nanti siapa tahu kalau misalnya emang udah bisa PA onsite, terus mereka yang datang tergugah gitu, terus kayak misalnya ya minimal misalnya nih nanti dia PA terus dia ngelihat tim musiknya gitu, misalnya pemusik PA-nya, terus nanti ya mana tahu dia menawarkan diri, aku dong mau pelayanan di PA gitu kan, ya itu ya puji Tuhan gitu. Jadi kalau memang selama ini mereka ngarepin bisa onsite, kita udah onsite, terus dengan mereka ngerasain PA langsung itu gimana, siapa tahu gitu kan mereka nanti jadi terpanggil untuk gabung di Permata gitu. Oke. Program yang terdekat tuh apa kak? Selain PA? Selain PA gabungan, PA sektor. Dengar-dengar ada ini kan, regenerasi Permata. Iya ada, masih jauh. Enggak, ada yang udah deket. Udah deket dong. Iya. Gimana sih nanti ini kak, kalau misalnya kita online terus gini, untuk regenerasi Permata gimana dong? Iya, gimana dong boy? Aku juga bingung. Ya gimana? Pasti gini sih, Permata kan nggak mungkin stop kan, pasti harus terus Iya. berjalan. Ya gimana ya? Ya paling makanya sekarang kami lagi lebih apa sih, lebih kayak gimana ya ngomongnya, lebih ngajakin lagi teman-teman yang di Bandung gitu. Bisa kalau yang misalnya seangkatan aku entah udah pada di mana juga sih, aku nggak tahu, mungkin yang baru-baru lulus baru-baru ngawan yang kayak gitu-gitu sih, nanti mungkin mereka bisa jadi pengurus sektor. Jangan ketua Permata. Aduh. Kayak gitu. Aku juga Langsung kalau ditembak-tembak ditanya gitu. gimana regenerasi, aku sampai sekarang masih bingung sih, tapi kayak mau dibilang lihat aja nanti, ya lihat aja nanti gimana gitu. Tapi bukan berarti kami juga nggak mempersiapkan apapun, karena kayak aku tuh kemarin pas selesai dari sektor tuh bener kayak pokoknya nanti aku tahun ini fotonya pakai baju hitam, jadi demisioner, nggak mau jadi apa-apa lagi gitu. Karena kan waktu itu ngerasanya capek banget jadi pengurus tuh gitu kan. Pokoknya motivasinya tuh udah gitu mungkin itu ya, kalau motivasinya udah salah. Pokoknya udah bilang aku nanti pokoknya nggak mau jadi apa-apa, terus tiba-tiba
waktu regenerasi waktu itu waktu MA tiba-tiba dipanggil gitu kan sampai 2 kali. Terus pas pertama tuh kan ini jadi cerita Baya ya. Nggak Yang apa-apa. pertama kan kayak nolak gitu, nggak mau. Pas dicalonin sama siapa waktu itu, Kak Ayu kalau nggak salah. Nolak, terus ditanya alasannya apa juga ya nggak tahu, pokoknya nggak pengen aja gitu, karena kan aku udah bilang sama diri aku sendiri pokoknya tahun ini pakai baju hitam gitu, jangan pakai seragam jadi demisioner. Terus ternyata udah gitu dipanggil lagi kedua kali. Ya itulah tadi kan, maksudnya Tuhan tuh lucu gitu kata aku mah, kayak masa sih gitu Sin, kamu nolak aku 2 kali gitu. Aku ngerasa tuh Tuhan bilang gitu kalau misalnya aku nolak lagi. Jadi terus aku gini, ya udah Tuhan nggak apa-apa, aku bilang iya tapi cuma jadi calon aja ya gitu. Terus aku kan nggak kenal banyak orang kan di Permata, dan menurutku juga orang nggak tahu aku siapa gitu. Orang tuh taunya aku tuh adiknya Handika dan kakaknya Theo gitu, nggak ada yang tahu nama aku tuh Cindy gitu kan. Jadi oh ya udah aku bilang iya juga belum tentu ada yang pilih, aku bilang gitu kan. Terus ternyata jadinya kepilih gitu, makanya sekarang ada di sini. Nadanya jadi agak sedih gitu ya. Enggak sih, iya sih sedih sedikit, enggak sih bukan sedih ya. Ya gitu ya sebenarnya bingung juga ya gitu kan, makanya aku bilang Tuhan tuh lucu gitu. Orang aku mikirnya nggak ada yang tahu aku siapa gitu, terus tiba-tiba kepilih. Waktu itu tuh saingannya, saingan. Kayak yang lain tuh kakak-kakak yang aktif di Permata kan, dan mereka tuh berduanya tuh kakak aku gitu. Terus mereka tuh aktif gitu, dan aku pikir ya pasti orang pilih mereka karena Permata tahu mereka siapa, sering lihat mereka di gereja gitu. Sedangkan aku tuh dulu yang kayak gereja pulang gitu. Ya bingung sih. Jadi untuk teman-teman sekarang mungkin yang nonton podcast ini mikir nggak mau jadi pengurus, hati-hati ya teman-teman. Enggak sih sebenarnya. Ya bukan berarti ketika kamu jadi pengurus itu artinya terjerumus ke dalam lembah kekelaman gitu, enggak sih. Kelam tapi seneng kok di dalam, asik sebenarnya. Jadi maksudnya kita jangan ngebatasin diri kita gitu. Pokoknya aku nggak mau gini gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Tuhan kita tuh lucu, rencananya tuh lucu-lucu lah pokoknya. Jadi jalanin aja. Kalau nanti misalnya ada yang ngechat gitu, Rencananya doain ya lucu-lucu. gitu, doain nanti jadi pengurus, bilang aja iya, jangan nolak. Gitu sih paling kalau buat regenerasi. Aku juga masih bingung soalnya. Untuk kedepannya ya kak, karena mau regenerasi juga, kakak lihat nggak sih potensi-potensi Permata kita yang baru? Banyak kan Permata yang baru kemarin kan banyak yang di Ngawan kan. Kalau lihat potensi sih belum ya, karena aku juga belum banyak ngobrol sama mereka. Bukan belum banyak ngobrol, malah belum ada kayaknya, paling cuman beberapa. Udah ada lah yang kemarin yang pas PA gabungan kan mereka ikut. Oh iya sih, paling kan cuma itu doang gitu, maksudnya nggak yang ngobrol gitu, karena kan ketemu juga enggak. Kalau tiba-tiba chat juga ketahuan banget nih ada maunya gitu. Belum sih, aku belum kelihatan kalau itu mah. Nggak apa-apa sih kayaknya. Apa? Bukan kelihatan banyak maunya, memang harus sih sebenarnya kalau menurutku ya. Oh gitu. Oh ya boy, siap. Jadi nanti aku coba. Susah Udah lumayan sih. sih kemarin. Banyak wajah-wajah baru juga kan pas PA gabungan. Tapi kan enggak tapi nggak jadi. Jadi kak ngelihat Permata kita yang baru, Permata kita kan interaksinya ya kayak tadi, ada yang beberapa yang di gereja, ada yang online kan gitu. Terus dengan semakin dekatnya kan program regenerasi, mungkin gak sih kak nanti yang baru ini bisa ngegantiin ngelihat situasi yang sekarang gitu? Kalau dibilang mungkin sih ya mungkin, cuman kan untuk jadi pengurus tuh kalau nggak salah disyaratnya minimal 1 tahun gitu aktif di Permata gitu. Oh jadi ada syarat. Apa itu kalau Runggun ya, aku lupa, maaf ya
aku lupa. Kalau Jadi untuk jadi pengurus ada syarat berarti? ada udah jadi anggota kalau nggak salah tuh, sama harus aktif minimal setahun kayaknya kalau nggak salah di situ. Tapi kalau buat sektor kayaknya bisa gitu sih, makanya aku bilang juga kan sekarang aku masih bingung gitu, dimana teman-teman yang lagi di Bandung dan aktif Permata minimal setahun yang bisa jadiin pengurus gitu. Aku juga masih mikirin itu sih, siapa kira. Tapi kalau dibilang mungkin jadi pengurus atau enggak sih, sebenarnya mungkin aja gitu, meskipun syaratnya tuh kan bukan syaratnya sih, pas pemilihan tuh orangnya harus ada di situ kan. Tapi kemarin pun saat pemilihan aku kayak Agi Gita gitu, itu kan dia via telepon juga bisa gitu, asalkan nanti Permatanya setuju gitu yang hadir di pemilihan saat itu, kalau boleh via telepon. Jadi balik lagi ke kita sih nanti, kitanya gimana, kita bisa nggak nerima mereka gitu. Tapi kalau misalnya mereka memang ada keinginan kan nggak mungkin kita halang-halangin gitu, pasti nanti kita upayakan gimana, kalau memang bisa ya bisa gitu, kalau bisa sih bisa gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan Kak, Apa? untuk yang pengurus sekarang naik lagi gitu jadi pengurus 2 periode lah. Kalau aku pribadi sih, aku udah ya bisa dibilang istilahnya prepare for the worst gitu. Kalau memang nanti nggak ada lagi, dan kalau memang Tuhan bilang harus, ya jangan ditolak gitu. Tapi kalau bisa sih kita pasti upayakan biar teman-teman yang baru yang belum pernah gitu. Tapi kalau memang nanti jalannya seperti itu ya naik lagi berarti gitu. Kalau ya tapi jadi biar itu nggak terjadi, Boy mungkin bisa lah naik gitu. Bisa Boy? Hah? Bisa. Wah, ini bukan sesi untuk itu ya. Didoain ya Boy. Semoga lah. Iya, amin. Oke, lumayan sih ngedengar kisah apa ya kakak sebagai pengurus, manis pahitnya yang udah kakak jalanin, yang awalnya sebenarnya nolak ya, sebenarnya awalnya terbeban, terus tapi masih tetap mau gitu untuk melayani gitu. Iya. Sebenarnya sedih sih, maksudnya dulu tuh waktu aku KKR, dulu kan kalau misalnya ada Natal tuh bulan Desember atau November tuh kita jadi kan ibadah, misalnya kebaktian yang kedua tuh 8:30 gitu, jam 11 udah pulang, sorenya tuh kita ada latihan Natal gitu. Terus kan di bawah tuh suka ada PA gabungan. Aku dulu waktu masih KKR tuh ngelihat, wah asik banget gitu ada PA, itu di bawah tuh sampai belakang gitu, penuh banget. Terus ada kegiatan kayak gini-gini, terus bapak kan dulu seksi Permata, misalnya kesini kalau ada acara gitu kan bapak ikut gitu, misalnya retreat jam 1-2 kayak gitu kan bapak ikut gitu. Terus kalau ada apa gitu banyak gitu kegiatannya. Terus sekarang kayak Tuhan kok giliran di kepengurusan aku kayak gini gitu. Kenapa dulu tuh kita udah kayak seneng banget karena renovasi gereja akhirnya selesai kan, jadi bulan 2 tahun lalu tuh kita bisa PA gabungan lagi gitu, setelah yang kepengurusan sebelumnya nggak bisa. Tapi kok udah gitu, Tuhan kok cuma sampai situ aja gitu. Di situ kita yang benar-benar lagi semangatnya banget, terus tiba-tiba dikasih pandemi gitu. Kayak sebenarnya sedih banget gitu. Kenapa dulu aku tuh sangat mengimpi-impikan pengen masuk Permata, aku pengen gabung. Terus sekarang giliran aku di dalam dan giliran aku jadi pengurusnya, kok Tuhan kasih pandemi sih gitu, kenapa gitu. Bahkan di beberapa saat gitu aku masih suka mempertanyakan itu gitu. Cuman ya mungkin memang udah jalannya gitu, udah jalannya aku buat kayak gini gitu. Dan ya udah, makanya aku juga coba buat jalanin supaya ya semoga sih pandemi ini cepat selesai, dan nanti tuh adik-adik KKR sekarang tuh bisa kayak aku gitu, mereka bisa ngelihat Permata dan mereka bisa sirik gitu, Tuhan aku mau cepet-cepet Permata gitu, aku pengen cepet-cepet ikut kayak gitu. Semoga sih itu bisa cepet terlaksana ya, amin. Ini kan nanti mau hybrid kan rencananya, jadi udah ada yang bisa ke gereja gitu.
mulai dari sekarang sih harus Kak kayaknya digencar-gencarin banyak kegiatan gitu, diajak-ajakin. Iya. Gitu sih. Soalnya potensi kan pasti selalu ada dong. Apalagi kemarin yang ngawan ngelihat apa ya, cukup solid sih aku lihat Iya. permata-permata baru yang baru ngawan gitu. Mereka temenan semua gitu Iya. kan. Cuman gimana ya, Apanya? kayak yang kakak tadi mereka kan pasti segan juga gitu. Tinggal Iya sih. gimana kitanya sih untuk berusaha ngajak orang ini gitu biar bisa ikut kita, biar bisa ikut ke komunitas permata gitu. Iya sih, itu PR banget. Biar apa ya, dia mereka juga ngerasain yang kayak kakak rasain kan. Iya. Gimana serunya permata gitu. Iya, aku juga masih itu sih kayak waktu PA 2 bulan yang kemarin tuh aku kan yang ngedampingin di sini. Tapi aku sendiri tuh nggak bisa gitu, kayak Sandri bilang, "Sin tuh ajak ngobrol dong," gitu. Terus kayak nggak bisa gitu. Aku tuh kayak Nggak bisa tiba-tiba gimana? datang, "Hai Dek, lagi apa?" gitu, "sibuk apa?" gitu. Nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa sih, ya masih coba lah gitu. Semoga kedepannya biar mereka pun nggak ngerasa asing, nggak mereka aja di situ gitu. Iya. Iya, nanti Boy bantu mungkin diajak ngobrol. Dengan apa ya, dengan kakak nggak memperkenalkan diri ke mereka, mereka juga nggak akan Iya. memperkenalkan diri kan ke kitanya gitu. Iya sih, apalagi mereka baru kan, pasti Iya. mereka juga segan untuk nyapa aku duluan atau Iya, harus kakak-kakaknya dong yang menyapa Iya. adik-adiknya. nanti aku masih belajar ya. Semoga cepat selesai belajarnya. Cukup menarik ya cerita dari Kak Cindy, dari dia awalnya yang katanya merasa terbeban, yang tidak ada niatan sama sekali, tapi ketika Tuhan mengajak Kak Cindy sebagai kepengurusan, dia tetap apa ya, dia tetap teguh gitu, dia tetap mau untuk melayani gitu. Terus mungkin tadi Kak Cindy apa awalnya yang nggak punya banyak teman dan sekarang udah banyak teman gitu, udah banyak kenal permata-permata, udah banyak kenal Serayan gitu. Terus tadi pesan dari Kak Cindy juga supaya jangan menolak gitu untuk menjadi kepengurusan gitu. Jadi untuk teman-teman semua juga kalau misalnya ditunjuk atau dipanggil gitu untuk menjadi salah satu di kepengurusan, ayo gitu. Soalnya Tuhan itu punya apa rencana yang lucu-lucu tadi ya Kak. Jadi Tuhan itu punya rencana yang kata Kak Cindy itu lucu-lucu gitu. Jadi pasti luar biasa lah gitu dipersiapkan Tuhan gitu. Nah, terus kalau ada PA gabungan langsung ikut, langsung daftar gitu ya Kak. Terus sama-sama lah kita semua itu untuk membantu keberlanjutan dari permata gitu. Oke, sekian podcast untuk kali ini. Saya Boy Tarigan sebagai host dan Kak Cindy Natalia Tarigan sebagai bintang tamu pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.